Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udin Karim dari kelas 3 BTOE. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem kontrol interior kendaraan berbasis pengenalan suara, yaitu yang menggunakan ESP32 dan dengan memonitoring tegangan. Nah, untuk analisa pendahuluannya yaitu perkembangan teknologi IoT dan sistem informasi kendaraan mendorong terciptanya inovasi yang lebih modern. Salah satunya saya menciptakan alat yang digunakan untuk memonitoring aksesoris pada kendaraan menggunakan voice maupun tombol melalui handphone. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada empat, yaitu yang pertama bagaimana cara merancang sistem kontrol interior kendaraan berbasis voice menggunakan SP. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan perintah suara untuk mengontrol perangkat interior kendaraan secara otomatis. Dan yang ketiga, bagaimana sistem melakukan monitoring tegangan aki kendaraan secara real time. Dan yang terakhir yaitu bagaimana tingkat akurasi dan waktu respon sistem dalam menjalankan perintah suara. Nah, untuk tujuannya ini yaitu ada empat. Uh, yang pertama merancang sistem kontrol interior kendaraan berbasis voice menggunakan SP32. Yang kedua mengimplementasikan sistem pengendali perangkat interior kendaraan melalui perintah suara. Yang ketiga membuat sistem monitoring tegangan aki kendaraan secara real time. Dan yang terakhir yaitu menganalisa performa sistem berdasarkan akurasi kestabilan dalam waktu respon. Nah, untuk konsep rancangannya ini yaitu alat yang digunakan untuk memonitoring aksesoris seperti wiper, lalu audio, terus lampu interior dan AC itu menggunakan suara, dan juga bisa menggunakan tombol lewat smartphone. Nah, untuk rancangan desainnya, untuk konsepnya yaitu kita memberikan perintah menggunakan suara, lalu suaranya itu akan direkod menggunakan handphone. Nah, di handphone ini maka akan muncul suatu perintah yang data itu akan dikirimkan ke ESP32. Setelah itu ESP32 akan memerintahkan ke relay untuk menyalakan sesuai perintah yang kita berikan, yaitu misal memberikan perintah pada lampu, maka lampu yang akan menyala. Dan ketika kita memberikan blower, maka blower yang akan menyala. Jadi untuk saklarnya relaynya ini digunakan untuk saklar menghidupkan dan mematikan arus dari aki menuju speaker seperti blower dan relay. Nah, ini untuk blueprint dari desain body atau covernya alat saya. Dan ini untuk prototipenya. Untuk komponennya, yang pertama ada step down, yang kedua ada ESP32, yang ketiga ada relay 4 modul, yang keempat ada lampu 12 volt, yang kelima ada soket plus kabel, dan yang keenam adalah ada sensor tegangan. Nah, untuk metode pengujiannya ini ada 5. Yang pertama itu pengujian menggunakan voice. Pengujian menggunakan voice ini kita lakukan dengan memberikan perintah suara melalui smartphone untuk mengontrol lampu dan kipas kendaraan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dihitung menggunakan rumus, yaitu jumlah keberhasilan dibagi total pengujian dikali 100%. Yang kedua yaitu pengujian respon, untuk delaynya berapa. Terus untuk yang ketiga ini itu yaitu pengujian monitoring tegangan. Dan yang keempat yaitu pengujian relay, sesuai perintah enggak, on off nya terus bisa berjalan enggak. Terus untuk yang kelima yaitu menganalisa hasil pengujian dan analisa berdasarkan akurasi sistem, waktu respon, kestabilan monitoring tegangan, dan keberhasilan relay dalam monitoring perangkat.
Nah, ini untuk data hasil mengetah pengujian dari saya, yaitu hasil pengujian lampu saya lakukan sebanyak 24 kali. Untuk lampu itu saya uji on off itu sebanyak 6 kali, dan untuk blower juga 6 kali, audio 6 kali, wiper 6 kali, dan hasilnya itu kegagalan, mengalami kegagalan yaitu sebanyak 4 kali. Nah, untuk kondisi beban ini untuk monitoring aki, kemarin saya dapatkan hasilnya ketika tidak ada beban itu 12,6 volt, dan ketika beban ringan itu ada 12,6, dan untuk beban sedang itu ada 11,9, dan beban maksimum yaitu 11,5 volt. Lalu untuk percobaan respon kemarin, mengenai delaynya, percobaan pertama itu delaynya 1,1 detik, terus kedua 1,2 detik, yang ketiga yaitu 1,3 detik, yang keempat 1,2 detik, dan yang kelima 1,1 detik. Nah, itu untuk hasil pengujiannya. Ini untuk analisa datanya. Nah, ini juga memonitoring histori penggunaan. Misal blower dimatikan jam berapa, terus blower dinyalakan jam berapa, ini ada kan record. Nah, ini untuk tombol menggunakan suara untuk memberikan perintah. Ini untuk tombol menyalakan menggunakan tombol melalui handphone, dan ini untuk monitoring baterainya berapa tegangannya, ini seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui ISP connect atau tidak, dan ini untuk waktunya itu untuk hasilnya aplikasi di Android. Nah, untuk itu kita demokan langsung ke aplikasinya ya, ke alatnya langsung. Nah, kita menggunakan oke, kita akan coba untuk alatnya langsung. Kita semisal menggunakan tombol terlebih dahulu ya. Kita tekan tombol lampu menyala. Nah, ini untuk lampunya menyala. Terus kita tekan tombol wiper menyala. Nah, ya, ini wiper. Ini untuk lampu ini saya simulasikan lampunya sebagai lampu. Kalau alat langsung lampu juga langsung bisa. Tapi karena mobilnya di rumah, jadi saya perumpamakan menggunakan lampu. Nah, misal kita nyalakan audio. Nah, kita nyalakan wiper. Nah, kita matikan wiper. Nah, kita nyalakan blower. Nah, seperti itu. Semisal saya nyalakan menggunakan voice, kita berikan perintah ya. Blower nyala. Oke, kita record untuk 2 3. Blower nyala. Kita berikan kita lagi, lampu nyala. Kita beri perintah blower nyala. Nah, kita beri perintah wiper nyala. Nah, kita beri perintah audio mati, blower mati, wiper mati, wiper mati. Itu seperti itu ya. Nah, lanjut, ini untuk hasil percobaannya. Nah, kita lanjut ke mengenai analisa. Nah, dari kita percobaan tadi,
hasil analisa dari proyek saya ini yaitu sistem berhasil menjalankan 20 kali dari 24 percobaan. Nah, yang kedua yaitu tingkat akurasi mencapai 90%, waktu respon rata-rata sistem sebesar 1,2 dan sensor mampu membaca tegangan aki secara real time dan stabil. Tegangan aki turun dari 12,6 menjadi 11,5 saat beban maksimum. Relay mampu merespon perintah on off dengan baik. Sistem bekerja sesuai rancangan, berjalan cangkup responsif, dan sistem ini layak digunakan sebagai kontrol interior kendaraan berbasis voice dengan memonitoring tegangan. Ini untuk dokumen pembuatan dari prototipe saya seperti ini. Nah, terus ini untuk artikel ilmiahnya saya coba membuat artikel untuk saya publikan. Terus ini untuk kesimpulannya mengenai ini. Nah, dari situlah presentasi dari saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.